Allahu Akbar. Hadis sahih Muslim jadi kenyataan. Nanti kata Rasulullah, di tengah peperangan di dunia, kalian akan menyaksikan Baitul Maqdis dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terbaik, dan diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. Jadi khilafah Islamiyah itu diumumkan bukan di Lampung, bukan di Jakarta. Tolong baik-baik mendengarkan ini. Bukan di Lampung, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, bukan di Brunei, bukan di Malaysia, bahkan bukan di Arab Saudi. Di mana diumumkannya? Di Baitul Maqdis, Palestina sana. Khilafah Islam yang didirikan di situ, tidak ada yang berani mengganggu gugat. Israel hilang dari peta dunia. Allahu Akbar. Dan ini pasti ya, pasti. Menurut banyak para ahli dan pakar dunia, mereka meyakini 2022 peta dunia akan berubah. Israel akan hilang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rusia memiliki hulu ledak bom nuklir lebih 6.800 unit. Satu saja sudah bisa menghancurkan Nagasaki, Hiroshima. Itu standar dulu. Standar sekarang bahkan ada bom atom kiamat namanya, Pak, yang dibuat oleh Rusia. Kecepatannya 13 kali lipat kecepatan suara. Ditekan sekarang, 5 menit kemudian nyampe di Amerika. Daya tempuhnya mulai dari 5.000 sampai 12.000 km hanya dalam 5 menit. Apa ini tidak merinding kita, Pak? Makanya negara-negara Eropa, Amerika serius betul menanggapi ancaman Rusia ini. Dan kita tahu antara Rusia dengan Cina ini sudah membentuk aliansi militer. Cina dengan Korea Utara, juga pemilik bom nuklir, juga membentuk aliansi militer. Negara-negara yang seakidah dan seideologi sudah membentuk aliansi militer. Bila ini terwujud, perang tak bisa dihindarkan berskala global. Ini namanya World War III, ya, perang dunia ketiga. Maka perang dunia ketiga ini, bila ada satu negara mulai melepaskan satu bom atomnya, bom nuklirnya, maka negara-negara pemilik bom nuklir yang lain pasti akan susul, balas membalas. Maka bumi ini selesai, Pak. 13.000 hari ini hulu ledak bom nuklir yang ada di 10 negara. Amerika, Rusia, Cina, Korea Utara, Turki, Iran, India, Pakistan, apalagi Israel, ya. Hamba-hamba Allah, bila mereka sudah mulai, maka apa artinya ini? Apa artinya? Harusnya Imam Al-Mahdi muncul di tengah-tengah perang ini. Itu seharusnya jawaban kita. Imam Mahdi muncul, tapi harus perang dulu timur dan barat. Rasulullah bersabda akan terjadi perang antara dua blok, blok timur dengan blok barat. Lalu blok barat akan mengajak kalian berdamai, dan kalian bersatu dengan blok barat, dan kalian akan memerangi blok timur. Allah akan menangkan kalian memerangi blok timur. Tapi kemudian barat berkata, Rum berkata, Yahya salib, Yahya salib, Yahya salib. Kemenangan ini adalah kemenangan kaum salib, menyebabkan marah orang-orang beriman. Padahal perangnya bareng, tapi ketika menang, yang mengklaim menang siapa? Kaum salib. Marahlah, terjadilah pengkhianatan, terjadilah pembatalan perjanjian damai. Peranglah antara Islam melawan Rum atau Barat. Dalam hal ini Islam melawan Eropa dan Amerika. Itulah perang terakhir. Saat itu kalian sudah perang menggunakan batu, tombak, panah, pedang, dan kendaraan kalian pada saat itu adalah kuda. Dan itu perang dunia keempat. Perang dunia ketiga masih menggunakan senjata canggih. Nah, saking hebatnya peperang dunia ketiga, wahai kaum muslimin, menyebabkan semua teknologi setelah itu runtuh dan hancur. Ini yang disampaikan 2 minggu yang lalu oleh Vladimir Putin kepada dunia. Saya tidak menginginkan perang dunia ketiga. Saya tidak menginginkan apapun bencana. Tapi bila Amerika mau, saya akan layani. Urusan kiamat itu adalah urusan Tuhan. Tapi kalau Amerika pengen kiamat, itu urusan saya, kata Vladimir Putin. Mau kiamat Amerika, urusan saya. Seluruh hulu ledak nuklir diarahkan ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya. Wahai Bapak Ibu, merinding kita. Indonesia bagaimana? Kira-kira Indonesia bagaimana? Indonesia ini paling mantap, Pak. Paling sangat pandai menyesuaikan diri.
Saya merasa hebat Indonesia ini. Hebat kita melihat Indonesia kita. Besok akan diadakan pertemuan G20. Ya. Rusia menjadi salah satu negara anggota dan tapi istimewa. Bingung Indonesia, kenapa? Amerika, Barat, NATO ngancam Indonesia, jangan libatkan Putin, jangan undang Putin. Sementara Cina mengatakan tidak ada satupun negara termasuk Indonesia berhak membatalkan atau tidak mendatangkan salah satu anggota istimewa, dalam hal ini Rusia. Bingung Indonesia. Kalau bahasa Padangnya, bahasa Pegumunyo, ponyong. Ponyong banyak aku. Dimawa ke tagak lego. Bapak, Ibu yang kami muliakan, kalau bahasa kami asailah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, untung banyak yang nggak paham ya. Asailah itu bahasa Indonesia rasain loh. Ya. Baik, memang dilematis. Kalaupun saya jadi presiden hari ini, saya pun bingung, Pak. Saya mau tegak di mana hari ini? Saya mau pihak ke Cina atau pihak ke Amerika? Pihak ke Rusia? Bingung juga saya. Jangankan ke Pak Jokowi, saya aja yang berbadan agak besarnya lagi bingung. Jadilah kita masuk kepada topik kita ya, supaya nggak kemana-mana. Kalau begitu, perang dulu dong Barat dan Timur, harus. Berarti akan jadi perang dunia ketiga, insya Allah. Saya berdoa, oh na'udzubillah. Kalau saya malah minta pada Allah, ya Allah jangan perang ya Allah. Jangan ya Allah, takut saya perang tuh. Anak saya kecil-kecil baru, Bu. Ada yang baru pandai belajar berjalan baru. Masa udah perang langsung? Habis perang ini sekolah tutup semua. Teknologi semuanya mandek. Makanan dan bahan pokok jadi susah. Sekarang baru minyak goreng aja yang susah. Udah pening semuanya. Apalagi besok semuanya. Tapi kalau melihat dari naga-naganya, memang harus perang dulu Timur dan Barat. Karena itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang ini saya yakin Amerika ini ngap-ngapan. NATO juga lemes ngadapin Timur. Lah Timurnya Rusia, Pak. Pemilik teknologi militer terkuat dan tercanggih di dunia itu Rusia yang pegang hari ini. Betul? Betul atau tidak? Ngikuti berita kan? Sementara pemilik militer yang terbanyak manusianya Cina. Ya Pak ya. Rusia dan Cina ini sudah mengerikan, gabung lagi. Ditambah itu adalah ada lagi beruang tukang ngamuk nggak karu-karuan, Korea Utara. Nyatu pula di sini. Ditambah pula raksasa berikutnya yang nggak jelas nih di mana posisinya, India. Secara umum India juga tukang ngamuk kepada Islam. Bahkan Kristen saja sekarang kayak Buddha, kayak apa tuh badak budek dan gajah buntung nabrak sana kemari. Loh, tetangganya nggak ada buat apa-apa, Pak, dikirimin rudal sama dia, Pak. Jadi ini pasukan mabuk yang dari India ini akan gabung kemana? Saya pikir wallahu alam gabungnya juga ke blok timur. Karena ini jadi musuh bersama, permusuhan mereka kepada Islam sepanjang sejarah. Tapi baiklah, kita balik kepada ini. Jadi kalahkah Barat? Hampir. Kalahkah nanti Eropa dan NATO? Hampir. Cuman hebatnya nanti, dan ini kabar baik insya Allah Ta'ala. Kabar baik, ketika perang Timur Barat sedang berlangsung, Israel tidak lagi mendapatkan perhatian khusus dari Amerika. Mujahidin yang mendirikan negara pemerintahan Islam di Afghanistan, dan ini tak terkalahkan pasukannya. Dulu Uni Soviet menyerang pasukan mujahidin di Afghanistan, pecah berkeping-keping Uni Soviet. Ya, yang terbesar cuma Rusia. Mereka sudah mengakui betapa hebatnya daya tempur mujahidin yang ada di Afghanistan. Lalu setelah Amerika merasa menjadi negara superpower tunggal, dia gunakan payung PBB, dia pakai semua militer yang ada di NATO, keroyok rame-rame untuk mematikan mujahidin di Afghanistan. Ternyata mereka 20 tahun, Pak. 20 tahun menghabiskan segala sumber daya, sampai-sampai stres hampir gila mereka, Pak. Pulang dalam keadaan menyerah, kalah, memalukan, sehabis-habisnya memalukan, sehingga mereka terperosok dalam lubang hutang yang sangat dalam. Sementara pasukannya depresi, entah sampai berapa lama mereka bisa membangkitkan maknawiyat perang pasukannya. Sampai hari ini Amerika pada hakikatnya macan tua ompong yang taringnya sudah lepas, kukunya sudah buntung. Itu hakikat Amerika sekarang. Dipaksa lagi untuk perang lawan Rusia, mesti ketar-ketir dia, Pak. Saya yakin Amerika, NATO akan kelabakan. Lalu bagaimana posisinya? Disinilah ketika dia konsentrasi melawan blok timur, Amerika dan Rusia, dan ini menjadi pelindung terkuat Israel, sang penjajah, agresor terjahat di muka bumi ini sampai hari kiamat. Saat mereka tidak punya perlindungan yang kuat lagi, mujahidin ini bergabung semua, Pak.
Taliban gabung dengan mujahidin di Suriah, gabung dengan Hamas yang ada di Allahu Akbar. Hadis sahih Muslim jadi kenyataan. Nanti kata Rasulullah, di tengah peperangan di dunia, kalian akan menyaksikan Baitul Maqdis dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terbaik, dan diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. Jadi khilafah Islamiyah itu diumumkan bukan di Lampung, bukan di Jakarta. Tolong baik-baik mendengarkan ini. Bukan di Lampung, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, bukan di Brunei, bukan di Malaysia, bahkan bukan di Arab Saudi. Di mana diumumkannya? Di Baitul Maqdis, Palestina sana. Khilafah Islam yang didirikan di situ, tidak ada yang berani mengganggu gugat. Israel hilang dari peta dunia. Allahu Akbar. Dan ini pasti ya, pasti. Menurut banyak para ahli dan pakar dunia, mereka meyakini 2022 peta dunia akan berubah. Israel akan hilang. Amin. Insya Allah 2022. This year, insya Allah Ta'ala. Takbir. 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 Allahu Akbar. Cuma apa peranan kita nanti dalam memerdekakan Masjidil Aqsa? Kira-kira ada nggak ya? Entahlah. Allahu a'lam. Tapi kami berdoa. Ala jadi itu. Jadilah tuh. Kalau masih ikut doa, jadilah tuh. Berarti ada empati. Ya, ada rasa kepedulian walaupun cuma doa. Yang paling bagus apa? Doa iya, kirim dana iya, kirim bantuan kemanusiaan iya, kirim senjata iya. Tapi nggak mungkin sekarang kirim senjata, dana teroris loh. Kalau begitu, bantuan apa yang bisa kita kirim hari ini? Bantuan kemanusiaan, selimut, penghangat tubuh, minyak goreng. Yang kayak gitu bisa kita kirim. Yang lain nggak bisa. Sementara kepedulian kita kembali pada topik kita ya. Saat Palestina sudah dimerdekakan, kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim, Ayy Ibnu Ahwalah, saat itu bumi terkuat, bumi teraman adalah Palestina, kata Rasulullah. Hijrahlah kalian cepat ke sana. Jadi hijrah ke Palestina jangan sekarang, Pak. Sekarang Bapak hijrah ke Palestina buat masalah itu namanya. Bahasa Arab nggak pandai, duit juga nggak ada, badan kerempet. Hijrah pula ke sana, kena kentut orang pingsan di tempat. Buat masalah itu. Ya, bukan sekarang, nanti. Sekarang persiapkan saja diri, pantaskan diri. Layak nggak kita? Karena dalam hadis sahih Muslim, hadis qudsi, apa firman Allah? Wahai Syam, aku nobatkan engkau sebagai bumi terbaik pilihanku. Akan aku keluarkan dari engkau hamba-hambaku yang terburuk, dan aku panggil masuk ke dalam engkau hamba-hambaku yang terbaik dari seluruh penjuru muka bumi. Jadi siapa yang masuk nanti ke bumi Syam, maka dia adalah hamba-hamba Allah beriman yang terbaik. Mudah-mudahan ada di antara kita ini orang-orangnya. Amin.